Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan susah lahir batin berpisah denganmu. Ya, jadi mantan sekarang bersama dengan orang ketiga. Kita selalu berpikir bahwa mereka sangat bahagia, ya. Kelihatan tuh di postingan-postingan di media sosialnya, mantan selalu tersenyum, selalu tertawa lebar bahagia. Ya, kita berpikir itulah yang mantan rasakan, ya. Padahal kan untuk pencitraan di media sosial agar kelihatan bahagia itu kan tidak butuh waktu yang lama. Berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan foto, ya, sedang tersenyum lebar bahagia? Kan tidak lama, paling lama 1-2 menit kan. Kemudian orang untuk kelihatan kaya juga di media sosial itu tidak terlalu susah, ya. Foto di depan mobil orang begitu, wah, orang semua sudah berkomentar mobilnya bagus sekali. Padahal foto di depan mobil orang itu pun di tempat parkir, ya. Nah, jadi ya, sekarang ya, bahwa yang namanya perjalanan cinta itu kan tidak selamanya juga berjalan dengan lancar, mulus-mulus saja. Ya, semakin cepat orang memilih untuk bersama, biasanya akan semakin banyak juga perbedaan di antara mereka. Ada kan orang itu yang untuk memilih bersama itu lama waktunya. Ya, dia memikirkan, berulang-ulang, merenung, berdoa, dan seterusnya. Nah, setelah yakin dia baru memilih untuk misal melamar atau meminang, begitu kan. Tetapi ada juga orang itu yang cepat sekali, ya. Ketemu sekali kemudian memilih untuk berkomitmen bersama, ya. Nah, padahal ketika mantan memilih untuk bersama orang ketiga, itu kan biasanya pilihan-pilihan cepat, ya. Karena mantan masih bersama kita, ya. Pilihan-pilihan yang diambil, ya, tanpa merenung dulu, tanpa melihat manfaat dan tidak manfaatnya, ya. Pilihan-pilihan yang diambil dengan tergesa-gesa, dengan emosional, ya. Maka biasanya akan lebih besar peluangnya untuk menemui kegagalan, ya. Jadi semakin cepat orang memilih untuk bersama, itu juga akan semakin banyak perbedaan yang akan mereka temukan. Nah, semakin banyak perbedaan, ya semakin banyak pula pertengkaran, ya. Semakin sering orang bertengkar, ya semakin cepat stres, ya. Nah, sehingga akan kelihatan bahwa mantan sesungguhnya di balik senyum lebarnya tadi, dia juga susah lahir batin, ya, ketika berpisah dengan kita. Nah, jadi tandanya yang pertama, ya, ketika mantan ini bangkrut, ya, bangkrut itu tidak punya apa-apa lagi, ya. Karena kan karakter orang ketiga itu berbeda dengan kita. Kita ketemu dengan mantan, mantan belum jadi siapa-siapa dan belum punya apa-apa, ya. Kita menjalaninya dengan segala keterbatasan, kesederhanaan, ya. Kita yang lebih banyak membiayai mantan, ya. Nah, tetapi ketika mantan perlahan sukses bersama kita, disitulah orang ketiga mulai melirik mantan, menginginkan mantan. Apa yang dia inginkan dari mantan kan bukan cintanya, tetapi hartanya, ya. Untuk dibelikan ini, belikan itu, ditraktir ini, traktir itu, dan seterusnya, ya. Nah, manusia itu, ya, sebanyak apapun uangnya,
ketika pembelanjaannya lebih besar daripada pemasukannya, ya bangkrut juga, tidak punya apa-apa. Apalagi misal orang ketiga ini manja sekali ya, pengen ketemu terus, pengen diantar ke sana kemari terus, ya pengen selalu bersama sehingga mantan bekerjanya pun tidak bisa maksimal lagi. Akhirnya apa? Bekerja tidak maksimal, otomatis pendapatan jadi menurun. Padahal pengeluaran terus meningkat, karena orang ketiga ini selalu mintanya macam-macam ya. Akhirnya mantan tidak punya apa-apa lagi. Nah, jadi bangkrut ya. Jadi orang itu ketika bangkrut itu ya, kan mudah tuh untuk mengetahui. Kalau dia bekerja, dia keluar dari tempat kerjanya karena misal prestasi kerjanya sudah tidak bagus lagi. Sejak bersama orang ketiga ini, bekerjanya tidak bisa fokus lagi, ya. Prestasi kerjanya turun, maka dia keluar dari tempat kerjanya, ya. Kalau dia punya bisnis sendiri atau usaha sendiri, ya, itu lebih mudah lagi untuk mengetahuinya, ya. Jadi kalau orang bisnis itu biasanya dia promosi menggunakan media sosial. Semakin jarang dia promosi bisnisnya di media sosialnya tadi, itu menunjukkan bahwa bisnisnya semakin sepi ya. Bisnisnya tidak jalan dan seterusnya. Nah, maka itu adalah tanda bahwa mantan bersama orang ketiga kehilangan segalanya. Ya. Nah, ketika orang bangkrut itu pasti orang susah lahir batin ya. Kan susah juga tuh mikir mau beli kuota internet saja, aduh duit dari mana ini? Ya, jangankan mau neraktir makan, mau beli baju baru dan seterusnya. Padahal kita tahu persis ketika masih bersama kita, mantan ini sekurang-kurangnya 2 minggu sekali mesti beli baju baru. Kita lihat di postingan media sosialnya semuanya menggunakan baju-baju yang lama. Nah, itu menunjukkan bahwa mantan sedang tidak punya uang sekarang ya. Nah, dan manusia ketika tidak punya uang pasti pusing ya, pasti stres, pasti susah ya. Nah, yang kedua, sebelum kita bahas yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang kedua tentu berhubungan. Ketika mantan bangkrut, tidak punya apa-apa, ya cinta orang ketiga selesaikan. Karena yang membuat orang ketiga tertarik, dekat dengan mantan dan bersama dengan mantan kan karena mantan banyak uang. Ketika mantan tidak punya uang, ya cintanya selesai. Mengeluh terus, bertengkar terus, kecewa terus, akhirnya berpisah ya. Ketika mantan sudah meletakkan harapan yang sangat besar kepada orang ketiga dan mereka berpisah, wah itu susahnya. Batinnya luar biasa merasa susah. Ketika batinnya merasa susah, itu juga akan berdampak kepada lahirnya. Ya, jadi stres. Kalau orang sudah stres itu jadi tidurnya jadi kemimpi-mimpi terus ya. Jadi tidak bisa nyenyak tidur. Orang kurang istirahat tentu akan berpengaruh kepada fisiknya. Orang stres itu juga berpengaruh kepada nafsu makannya. Sehingga badan mantan akan terlihat menyusut ya. Nah, jadi bahwa mantan berpikir berpisah dengan kita, dia akan bahagia bersama orang ketiga. Padahal tadi pilihan yang diambil dengan cepat itu peluang gagalnya jauh lebih besar lagi daripada dengan kita kan yang sudah beradaptasi demikian lama, saling mengerti, saling memahami, selalu berbagi dan seterusnya tadi ya. Nah, yang paling penting nih ya, ketika mantan sedang kesusahan, jangan pernah menunjukkan rasa bahagia kita. Ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan la tuskhiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika.
Janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena kesusahan yang menimpa saudaramu, karena jika demikian Allah akan merahmatinya dan malah memberimu kesusahan. Ya, jadi ketika mantan sedang susah nih, ya kita biasa-biasa saja. Semarah apapun, sekecewa apapun kita kepada mantan, ketika mantan bubar dengan orang ketiga, tidak usah menampakkan kegembiraan. Biasa-biasa saja, ya. Karena dengan kita biasa-biasa saja, maka kita akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Hidup kita menjadi berkah, hidup kita menjadi manfaat, dan Allah memberikan kemudahan untuk kita senantiasa. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.